Kita ke Pak Nasim Khan, fraksi penentu pemimpin bangsa. Terima kasih. Saya pikir penutupan tadi pimpinan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami banggakan, Ketua Komisi 6 yang kami banggakan, dan rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, dan seluruh jajaran Kementerian Perdagangan yang kami harapkan menjadi kebanggaan buat bangsa kita ke depan. Saya simpel saja, saya per poin. Yang pertama, saya apresiasi. Jujur, bukan karena Pak Menteri mendapatkan rekomendasi total dari Partai Penentu Pemimpin Bangsa PKB, tetapi kami sudah melihat semua jujur dengan hati nurani kita. Apa yang sudah dilakukan gebrakan-gebrakan Bapak Menteri itu sudah kita rasakan. Memang tidak mudah, jujur, tidak mudah menyelesaikan bangsa. Seperti kita menyelesaikan dalam keluarga aja bisa menjadi masalah, apalagi bangsa kita. Makanya Pak Menteri, kami semua harus sadar, semua permasalahan itu hanya ada 3 hal. Manajemen, sistem, dan sinergi. Semua permasalahan manajemen yang selalu terjadi sehingga tidak diperkuat oleh sistem dan sinergi yang maksimal akan terjadi permasalahan. Bagus Pak Menteri Kementerian Perdagangan Bapak Lutfi sudah merevisi, merombak, ya kan, mengkolaborasi, dan segala peraturan-peraturan yang sudah dikembangkan saat ini sudah bagus. Itu untuk mencari perbaikan, memaksimalitaskan, itu sudah bagus. Tetapi bagaimana memanajemen kita itu yang lebih baik di internal Kementerian Perdagangan, setelah itu bagaimana sistem itu berjalan, dan bagaimana sinerginya. Kita tidak bisa menyalahkan Pak Menteri. Pak Menteri satu orang, dibantu oleh seluruhnya kementerian. Ya kan, Pak Menteri juga punya tatanan, punya Kemenko Ekonomi juga. Setiap ada hal juga ada ratas, yang harus semua sinergi. Pak Menteri juga ada pengawasan di bawah, ada provinsi, ada kabupaten, wali kota. Apa Pak Menteri harus jalan kaki ke desa tiap hari untuk mengawasin semua? Tidak mungkin. Itulah sebabnya manajemen, sistem, dan sinergi itu berjalan. Itu yang kami harapkan Pak Menteri. Nah itulah, makanya Pak Menteri sudah buat hotline, sudah bagus. Jujur, kami juga legislatif. Apa yakin kami semua legislatif bisa menyelesaikan permasalahan di dapil? Menyelesaikan di dapil saja kita tidak selesai, kok berbicara nasional. Kalau sinergi ini berjalan, pemerintah pusat, eksekutif, legislatif ini benar-benar berpikir untuk rakyat, yang ngono tapi ojo ngono-ngono gitu loh ya bahasa Jawanya. Selesai bangsa kita ini, ya kan? Saya juga sebagai anggota legislatif di dapil saya, Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi, belum tentu saya bisa menyelesaikan masalah. Saya menyelesaikan contoh, resi gudang saja Pak Menteri, di bawah kementerian saya, di mitra saya, di Banyuwangi, sampai hari ini nggak selesai-selesai. Siapa yang salah? Apa salah yang salah? Ya kan? Apa karena itu harga masyarakat dituntut dengan biaya yang mahal untuk resi gudang itu untuk apa namanya sewanya? Kasihan rakyat. Saya pikir resi gudang Pak kalau tidak bermanfaat, pemerintah kabupaten ingin menatok harga, karena itu biaya dari Bapepti kan? Kembalikan aja ke Bapepti uangnya dari pemerintahan kabupaten. Kalau tidak bisa menjadi fasilitator dari kementerian, kan begitu. Nah itu terjadi di mana-mana juga Pak, ya kan? Nah, ini lagi di Bondowoso ada terjadi seperti itu. Nah, bukan saya tidak mampu, saya sudah melakukan hak saya sebagai fungsi tugas saya sebagai legislatif. Membahas undang-undang selesai, anggaran selesai, tinggal pengawasan. Nah, pengawasan harus bersama fungsinya. TNI Polri juga turun bersama. Harga minyak kacau, tidak ada di pasaran, kenapa? Ada penimbunan, ada permasalahan. Ayo bergerak pemerintahan kabupaten dan provinsi, jangan hanya diam. Pak Menterinya sudah jelas regulasinya. Presiden sudah jelas ngotot seperti itu. Nah itu, saya kira itu Pak Menteri yang harus kita pahami teman-teman semuanya, gitu loh. Ayo kalau kita berpikir bangsa ya, berpikir bangsa. Yang pertama, untuk minyak sudah jelas Pak. CPO itu sebetulnya jujur dalam kenaikan CPO dunia ini sangat menguntungkan bagi kita petani. Bagaimana kita menata sistemnya, bagaimana kita menata regulasi dan kemandirian. Itu yang kita harapkan ke depan. Oke, itu yang pertama Pak. Yang berikutnya juga termasuk bagaimana gula, seperti tadi sama teman-teman. Gula, garam, jagung, ya kan? Sebetulnya permasalahannya itu bukan di mana Pak, di manajemen lagi. Saya Pak, di dapil saya itu semua produksi gula terbesar, produksi jagung, pertanian, beras, dan semua. Bila dikelola di daerah, di pabrik-pabrik gula itu tidak ada yang rugi.
Tapi setelah ditarik ke atas ke manajemen, lalu mengalami kerugian, kekurangan, kelangkaan. Itu yang terjadi. Nah ini harus kita pikirkan. Kemarin kita mendatangkan asosiasi Mamin dan lain-lain. Saya meminta data kepada Mamin. Kebutuhan Mamin di Indonesia berapa sebetulnya? Jadi sehingga nanti tidak dijadikan alasan-alasan untuk selalu impor. Rembesannya kemana kita harus tahu. Sampai hari ini pun saya tidak bisa mendapatkan data itu. Nah itu yang kita harapkan ke depan. Nah yang kedua, masalah kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Selalu tiap hari di mana-mana Pak, subsidi tidak selesai-selesai. Pupuk tidak selesai-selesai. Pimpinan, ketua, saya sudah berkali-kali mohon, adakan rapat gabungan. Percuma kita ini bahas tidak selesai-selesai. Panggil Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, duduk bersama pupuk Indonesia biar tahu jelas. Jangan rakyat dibuat permainan lempar-lemparan seperti ini, menyalahkan Kementerian Perdagangan terhadap distribusi, selesai distribusi Kementerian Perdagangan, menyalahkan pupuk Indonesia, selesai pupuk dan ada pupuk barangnya cukup, ekspor aja bisa kok, ya kan? Menteri Keuangan dihadirkan juga, tolong tatat dalam kesimpulan dari fraksi PKB kami, undang rapat gabungan, ya jangan cuma dilempar-lempar saja seperti ini, masyarakat dijadikan tontonan, rakyat dirugikan. Itu yang saya harapkan pimpinan menjadi kesimpulan. Rapat gabungan. Dan itu sudah 2 periode saya sampaikan tidak selesai-selesai. Entah kenapa pro politik ini. Politik boleh, tapi rakyat utama. Itu yang kami harapkan. Nah, yang masalah pengadaan. Pengadaan sudah jelas sesuai dengan Permendak sudah ada. 15/2013 tentang pengadaan salur pupuk bersubsidi sudah jelas. Pupuk pengadaannya itu pupuk holding sudah jelas. Pupuk holding punya subholding sudah jelas ini, ya kan? Nah, penyalurannya pupuk itu jelas adalah produsen yang bertanggung jawab siapa? Bukan kementerian lagi. Yaitu siapa? Dari kabupaten. Di kabupaten ada KP3 pengawasan. Sudah jelas di situ. Ya, bagaimana kabupaten berkoordinasi TNI Polri untuk pengawasan? Siapa terhadap siapa? Terhadap dinasnya juga yang membentuk RDKK. RDKK di Indonesia 50% tidak tepat tujuan, tidak tepat sasaran. Jujur saya katakan, saya ini petani. Ya kan? Kelompok tani yang dibuat mana? Kelompok tani siapa yang mendapatkan itu? Ini bangsa harus tahu, Menteri Pertanian harus tahu, rombak semua. Yang tahu itu di titik desa. Karena juga Kementerian Desa adalah kementerian kami. Kami tahu di situ. Regulasinya masih belum benar. Dibenahin dari desa, bukan dari keputusan kabupaten ke atas. Nah itu. Jadi sebentar Ketua, biar jelas ini semua Ketua. Iya kan? Jadi itu yang diperlukan. Ratas itu juga penting nanti. Ratas itu berbicarakan masalah ini, ya kan? Jangan ratas itu hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting, bagaimana kuota dan lain-lain. Kita betulkan dari bawah itu tadi manajemen sistem dan sinergisitasnya. Ketentuan stok sudah ada stoknya. Stok yang seharusnya mendapatkan subsidi tidak mendapatkan subsidi. Yang tidak orang yang mampu mendapatkan subsidi dari RDKK, dari kelompok tani, dari semua penataan, dari desa, kabupaten dan ke atasnya tidak satu pintu. Itu permasalahannya. Pengawasannya baru kita bersama. Kementerian mengawasi, menerima informasi, ayo kita sama-sama tadi ratas dengan semua kementerian. Saya kira itu. Yang kedua. Yang ketiga Pak Menteri, ini yang terpenting. Saya bertemu dengan beberapa teman-teman eksportir, importir, semuanya ya. Tentang regulasi info perubahan-perubahan tentang neraca. Saya ingin tahu apa maksudnya ini Pak. Perubahan neraca perdagangan tentang ekspor impor ini kok tentang komoditas dan lain-lain. Saya minta penjelasan kalau bisa tertulis lengkap. Nanti Pak, kok ada ini saya ingin tahu. Di mana itu? Ada permasalahan apa sebetulnya yang terjadi di Kementerian Perdagangan? Kok terjadi seperti ini? Dan saya berharapkan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh undang-undang yang sudah ada, kita fungsi tugas kita masing-masing, ayo kita berjalan bersama-sama Pak. Sinergisitas terus maju, tidak usah khawatir Pak Menteri, jangan sampai lelah demi kebaikan. Saya yakin kami semua anggota Komisi 6 yang cerdas, yang layak dan semua yang benar, berpikir benar, pasti insya Allah semua bisa menyelesaikan. Termasuk masalah perminyakan, hotline sudah berjalan, silakan masukkan buat kami juga dan teman-teman semuanya. Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.